Halo, perkenalkan saya Alexa di kelas 13. Saya akan menyampaikan sedikit materi IPS dengan apa itu penawaran dan apa itu permintaan. Sebelum kita lanjut ke situ, kita harus mengetahui apa itu ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan atau aktivitas manusia yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Baiklah, kita akan menganalisisnya lebih dalam tentang apa itu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen dalam berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu pula. Kedua konsep ini dikenal sebagai supply dan demand atau demand. Mereka saling berinteraksi untuk menentukan kuantitas, harga, dan barang pada suatu barang. Permintaan atau demand, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan harga dan waktu serta barang yang tertentu pula. Hukum permintaannya adalah jika harga suatu barang naik, jumlah barangnya akan semakin turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barangnya akan semakin naik. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya, jika kita gajian, kita mendapatkan banyak uang yang awalnya kita membeli keperluan kita itu dengan harga yang normal, tiba-tiba dia naik atau dia harganya semakin tinggi, kita pasti akan membelinya lebih sedikit kan untuk barangnya, untuk menghemat uang kita sebelum kita dapatkan gaji. Jadi kalau kita membeli harga barang itu biasanya dengan harga yang tinggi, kemudian dia merosot dengan harga yang sangat murah, pasti kita akan membelinya dengan cukup banyak untuk kita stok di rumah kita. Jadi dengan asumsi faktor lain tetap sama. Faktor yang mempengaruhi permintaannya adalah harga barang itu sendiri. Mengapa? Karena harga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaannya. Jadi kalau harga itu lebih rendah, maka semakin banyak yang kita beli. Pendapatan konsumen, kedapatan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan permintaan. Jadi kalau kita mendapatkan gaji yang lebih banyak dari sebelumnya, pasti kita akan membelinya dengan banyak juga kan. Pasti kita akan memerlukan semuanya kalau kita mempunyai gaji yang banyak. Lalu selera dan preferensi. Selera dan preferensi juga penting karena jika masyarakat menyukai suatu barang, maka permintaannya akan meningkat. Jadi, kalau kita menjual barang, pilihlah barang yang paling banyak disukai oleh masyarakat setempat. Lalu, harga barang lain. Harga barang substitusi atau komplementer akan dapat mempengaruhi permintaannya. Jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk juga termasuk? Karena kenaikan jumlah penduduk biasanya meningkatkan permintaan secara keseluruhan penawaran atau supply. Definisinya adalah jumlah barang jasa yang bersedia dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat dan waktu tertentu. Hukum penawarannya adalah jika harga suatu barang naik, jumlah yang ditawarkan akan dikit atau jumlah yang ditawarkannya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkannya akan turun. Jadi kalau kita mempunyai barang yang banyak, maka kita akan mempromosikannya, barang itu akan semakin banyak kan. Tapi jika itu sedikit, bagaimana kita akan mempromosikannya dengan banyak? Pasti kita akan mempromosikannya dengan sedikit pula. Lalu faktor yang mempengaruhi penawarannya adalah harga barang itu sendiri. Mengapa? Karena harga yang lebih tinggi mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang. Jadi jika harga suatu barang itu mahal, untuk produsen itu mendorong untuk menawarkan lebih banyak barang kepada konsumen. Biaya produksi. Mengapa biaya produksi juga termasuk? Karena biaya bahan baku atau sumber produksi yang lebih tinggi dapat mengurangi penawaran. Teknologi. Kenapa harus ada teknologi? Karena teknologi sangat penting dalam kemajuan penjualannya, dapat meningkatkan efisiensi
dan meningkatkan penawarannya. Kemajuan teknologi juga penting karena kalau tidak ada teknologi, bagaimana dia akan mengirim barang-barangnya itu kepada produksi? Dan bagaimana si produsen mengirim barangnya itu kepada konsumen? Jadi, teknologi juga penting ya. Ekspektasi, karena perkiraan kenaikan harga dapat mendorong produsen untuk menahan sebagian barang, mengurangi penawaran saat itu. Karena saya akan bisa simpulkan dengan ini. Kalau si produsen itu memperkirakan misalnya minggu depan pasti akan ada kenaikan harga, maka dia akan menyimpan sedikit barang-barang yang akan seharusnya dijual pada saat itu untuk dia bisa jual di minggu depan. Lalu, interaksi penawaran dan permintaan keseimbangan pasar. Titik pertemuan antara kurva penawaran dan kurva permintaan di mana jumlah barang yang dijual dan barang yang diminta. Titik ini menentukan harga keseimbangan atau harga equilibrium. Karena saya bisa simpelkan materi tentang interaksi penawaran dan permintaan keseimbangan pasar. Jika suatu pasar itu pasti memiliki titik pertemuan kan, maka titik pertemuannya itu adalah pasar. Pasar itu yang sering kita jumpai atau sering kita kunjungi untuk membeli keperluan kita sehari-hari. Jadi tempat itu adalah menjadi titik pertemuan antara konsumen dan produsen. Jadi titik itu sangat penting antara konsumen dan produsen. Lalu peran pasar adalah mekanisme yang membentuk tangan tak terlihat yang memadu alokasi sumber daya dan menentukan harga dalam ekonomi pasar bebas. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa kembali.